Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita pada pagi hari ini. Dan memang adalah merupakan suatu kebaikan bagi kita untuk mengawali hari kita ini dengan merenungkan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Sabtu 11 Februari 2023, dari Kitab Amsal pasal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Manang ise namarding gambasa tunapugus dang tagamun hurangan. Alay manang ise na papipit matana gudang bura manginona tu ibana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita melihat bagaimana Allah berkeinginan supaya anak-anaknya atau kita berbelas kasih terhadap orang-orang yang miskin dan berkekurangan. Bahkan Yesus berkata agar kita selalu hidup berdampingan dengan orang miskin. Di Matius 26 ayat 11. Ia juga mengajar bahwa mereka yang berbelas kasih terhadap orang yang miskin, yang sakit, dan yang berkekurangan, berarti kita sedang melayani Dia. Kita sedang melayani Tuhan secara pribadi dan akan diberi pahala. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa skala dan kelamnya kemiskinan sangat luas dan dalam. Umat Allah tidak boleh apatis terhadap mereka yang sedang kekurangan, karena di sepanjang sejarah sudahlah jelas akan harapannya bagi pemeliharaan fakir miskin. Sebagai contoh, Tuhan mengatakan atas kebijakan Raja Yosia dalam Yeremia 22 ayat 15-16. Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran serta mengadili segala perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bahkan Musa juga mengajar kepada bangsa Israel memperlakukan orang miskin dengan baik. Dikatakan bahwa engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Itu tertulis dalam Ulangan 15 ayat 10. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain adalah seorang yang kaya sejati. Mungkin dalam pikiran kita, aku tidak kaya. Dan bagaimana kalau kita tidak kaya? Mungkinkah kita dapat memberi kepada orang lain? Mungkin. Tetapi banyak sekali orang-orang masih berpikir jika hendak memberi kepada orang lain, wah, kalau aku memberi berarti uangku berkurang. Untuk kebutuhan diri sendiri saja tidak cukup, apalagi memikirkan orang lain. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi. Justru dengan memberi menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Bahkan di dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dengan kata lain, bila kita memberi,
berarti kita telah menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan juga akan mencurahkan berkat-Nya ketika kita memberi. Dan dikatakan dalam Amsal 11 ayat 17a, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Artinya kita tidak akan rugi jika kita memberi kepada orang lain. Malahan ketika kita memberkati orang lain, Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Saat kita memperhatikan kebutuhan orang lain, percayalah Tuhan akan mengambil alih semua kesulitan yang kita alami. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan membutuhkan uang atau harta kita? Tidak. Tuhan berkata sesuai dengan yang dikatakan Nabi Hagai, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Bahkan pemazmur juga menyatakan, punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Mazmur 89 ayat 12. Namun mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk membiasakan diri untuk memberi? Itu adalah demi kepentingan kita sendiri, yaitu orang yang memberi. Karena ketika kita memberkati orang lain, kita akan diberkati kembali. Semakin banyak kita diberkati Tuhan, kita dituntut untuk memberkati atau menolong orang lain lebih banyak lagi. Jadi bila kita yang sudah diberkati Tuhan lebih, maka Tuhan memberi tanggung jawab besar kepada kita untuk melakukan yang baik bagi sesama kita. Dan demikian kita telah menyatakan kemuliaan Tuhan di hadapan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah Bapa yang menyertai kami, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan memuji memuliakan nama Engkau, karena kami merasakan atas berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kami merasakan atas penyertaan Tuhan, kami dapat selamat dari kegelapan ketika kami ya Tuhan berbaring pada malam hari. Dan pada saat ini Kau memberikan hari yang baik kepada kami dan menyegarkan raga dan jiwa kami melalui firman-Mu. Firman-Mu menyatakan kepada kami ya Tuhan, agar kiranya kami dapat melakukan apa yang terbaik bagi sesama kami. Terlebih ya Tuhan, melakukan kasih, karena Engkau ya Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, untuk memperhatikan orang-orang atau saudara-saudara kami yang dalam kemiskinan. Dan untuk itu kami juga mendoakan mereka ya Tuhan, agar kiranya mereka dapat Kau limpahkan dari segala berkat di dalam kehidupan mereka, agar dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Kau sertai kami ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami di dalam melakukan pekerjaan kami, di dalam melakukan aktivitas kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang menjadi kepala rumah tangga yang bekerja, menjadi ibu rumah tangga yang bekerja dan mendampingi suami, dan juga turut memperhatikan rumah tangga mereka. Dan juga Tuhan memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Berikan ya Tuhan, yaitu kepintaran yang daripada-Mu. Dan bila ada ya Tuhan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan mendengarkan, yang mencari jodoh, Tuhan tunjukkan ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kepada anak-anak kami yang telah menikah, yaitu buah dari pernikahan mereka. Kami juga tidak luput untuk mendoakan saudara-saudara kami yang janda, yang duda, atau anak-anak yatim ya Tuhan, agar kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran daripada kami, daripada orang-orang sekitarnya, untuk dapat turut ambil bagian dalam penyaluran daripada
kasih daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang mendengarkan doa kami. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.